We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Pak Wito ini pembuat orgonite. Mungkin teman-teman bisa lihat orgonite itu apa, ya barang istimewa. Pak Wito ini mempelajari energi candi yang dihubungkan dengan energi orgonite sebetulnya. Nah, saya juga awal-awal itu tidak mengerti apa-apa, tetapi mungkin kesimpulan yang mau dijelaskan malam ini adalah bagaimana orgonite bisa menyebarkan energi dan candi itu menyebarkan energi itu bagaimana. Cak Wito nanti kalau pada waktu butuh fotonya tolong saya diperintah aja. Iya Pak, yang ini Pak, kalau ada foto yang Siwa Temple cross section Pak. Oke, mungkin sambil menyapa teman-teman yang di sini. Iya Pak, salam untuk semuanya Rahayu. Kebetulan ada guru saya Mbak Siska di sini. Candi sama orgonet, cara kerjanya beda, sama-sama energi tapi cara kerjanya beda. Saya memakai orgonet itu untuk membuktikan energi candi. Cara termurah saya membuktikan kalau candi itu bekerjanya kayak gini, itu pakai orgonet gitu. Begitu Pak. Ini ya, Cak Wito ya, Iya, betul ya? betul, Oke, Pak. silakan. Maaf, di tempat saya gelap. Ini soalnya melarikan diri ke warung yang tutup ini, Pak. Silakan Cak Wito, mungkin bisa dijelaskan pemilihan lokasi candi dulu. Oh iya Pak. Jadi aslinya di sini ada beberapa jurnal ilmiah ya. Jurnal ilmiah arkeologi dari beberapa peneliti. Tapi kalau ketika dibacakan ini bakalan sulit dipahami oleh orang umum. Jadi saya sampaikan poin-poinnya saja. Yang pertama, candi itu dibuat pasti mencari tempat yang sangat ideal, tempat yang paling potensial, tempat terbaik gitu loh. Jadi ada studi tanah, ada studi air, ada studi udara, ada studi ukuran. Jadi kalau studi tanah, dia akan biasanya lebih dominan mencari apa ya, tanah yang di bawah permukaan tanahnya itu ada potensi sumber daya alam, seperti sumber air bawah tanah, sungai bawah tanah, kastrotofi purba atau magma, juga air panas juga, seperti di candi di Malang Mendut itu. Jadi di bawah candi betul-betul sumber air panas ya. Setelah itu studi kestabilan udara. Jadi dia ngetesnya itu pakai air ditaruh di cawan, dalam waktu semalam itu nggak boleh berkurang jumlahnya dan nggak boleh bertambah juga. Setelah itu dia pakai lentera juga. Jadi lentera itu semalaman nggak boleh mati, semacam kayak gitu Pak. Siwa section kain. Oke. Nah, silakan. Monggo Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan Siwa Temple ini. Oh iya. Gambarnya ini. Ini banyak apa ya? Banyak variasi bentuk candi, banyak variasi tata kelola energi sih. Jadi Siwa Temple cross section ini, kalau dilihat yang di bawah candi itu kan ada peripih. Nah, peripih inilah yang digunakan untuk mengkoleks energi dari alam. Jadi si candi ini aslinya nggak menghasilkan energi secara mandiri. Dia yang lebih ke ngoleks
mengambil energi alam itu, dia kumpulkan. Tanda hijau, panah hijau ini adalah energi alam. Setelah itu dikumpulkan di peripe, setelah itu ditembakkan ke atas oleh sumuran. Jadi di bawah Garbasana, di bawah ruang utama candi itu ada kayak sumuran kering. Di dalamnya bagian bawah itu ada peripe, di atasnya itu kebanyakan linggayoni, kalau enggak itu arca. Jadi ketika si energi yang sudah dikumpulkan oleh peripe ini akan dirubah sifatnya, Pak. Nah, kalau pingin kemakmuran atau kepingin kesuburan atau pertanian, biasanya si peripe ini terdiri dari bijian, terdiri dari mantra, terdiri dari hasil tani, nah, semacam kayak gitu, semacam tanaman. Kalau memang pengen kemegahan atau kemewahan atau prabanya sinarnya megah gitu, untuk tujuan spiritual dia lebih mengutamakan ke mantra. Jadi ada lempeng emas yang ditulisi mantra. Gitu. Jadi dia akan mengibat kemana itu yang ditulis. Entah itu Candra Bindu, entah itu salah satu dewa dari Dewa Tanah Wasanga atau bentuk senjata. Nah, semacam kayak gitu. Nah, dari energi yang ditembakkan dari bawah ke atas oleh sumuran ini, sifat energinya nanti akan dirubah lagi. Kalau memang tujuannya spiritual, maka dia akan energi ini butuh simbol untuk bekerja. Jadi akan ditembakkan ke linggayoni. Nah, linggam inilah yang nantinya merubah sifat energi dari alam ini juga. Nah, semacam kayak gitu, Pak. Ini ngerempet spiritual sedikit nggak apa-apa, Pak ya? Halo? Ya, silakan, silakan. Nah, energinya itu Energinya itu kemana? Akan berpendar, Pak. Berpendar ke sekeliling candi dan dominan ke atas, Pak. Nah, nanti secara ini umat atau masyarakat sekitar itulah yang akan menikmati hasil kemakmurannya gitu loh, Pak. Nah, semacam kayak gitu. Jadi, Nah, ya Pak. Nah, oke. Apakah setiap candi pattern-nya sama? Enggak, Pak. Enggak sama. Oh, Enggak enggak. ada yang sama. Kayak di Dieng sama Liangan itu khusus dia. Mungkin karena pertimbangannya tempat itu memang secara sumber daya alam memang baik. Jadi banyak sekali didapat candi, sebaran candi itu banyak sekali didapat, dan nyaris semua tempat itu baik. Jadi hampir semua tempat di Dieng itu semuanya candi. Itu keren. Nah, kalau lihat balik lagi ke candi yang sifatnya Siwagraha ya, candi sendiri itu kan salah satunya dari bahasa Candika. Candika itu salah satu perwujudan sakti gitu. Jadi perwujudan energi feminim. Jadi candi sendiri artinya itu Candika Graha, Camundi Graha, atau rumah bagi jiwa gitu loh. Jadi kalau candi sendiri itu adalah tubuh fisiknya, Garbasana ini jiwa si candi sendiri. Nah, sedikit balik lagi, di ruangan utama candi ini kan ada ruang utama. Di atas ruang utama ini ada 2 ruang kosong. Nggak bahas, kita bahas Prambanan atau bahas yang candi sifatnya siwa, ini unik. Jadi ketika mencoba mengamati, ada pemahaman spiritual yang saya dapat gitu loh. Setelah itu biar nggak salah juga, sudah beberapa sering saya cross check juga ke beberapa sumber gitu. Jadi waktu kita betul-betul bukan meditasi ya, lebih ke menikmati suasana itu, di ruang utama atasnya adalah 2 ruang kosong. Ruang kosong pertama ini mewakili ini kesadaran kita ketika meletakkan pikiran, kesadaran kita naik. Nah, di ruang pertama ini akan disebut ini Sada Siva
atau ketika Siwa mengambil fungsi Trimurti gitu loh. Sampai ke atasnya lagi dia jadi Parama Siwa atau Siwa belum sampai ke Brahman sih, tapi Parama ini lebih ke sifat Siwa yang melepas segala sesuatunya gitu loh Pak. Sama kayak di penjelasan jenengan kapan hari Buddhis itu, untuk mencapai kesadaran dewa atau di atasnya itu melalui kelahiran kembali. Tapi ternyata saya yang pahami di Candi Siwa ini ya nggak perlu kelahiran kembali sih. Lebih tepatnya lebih ke meletakkan pikiran, mendapatkan kesadaran murni semacam kayak gitu Pak. Nah, yang saya mau tanyakan, empty upper room sama ruang di atas itu sebetulnya tembus apa enggak dari Eh, ruang yang utama ini? nggak tembus Pak, nggak Enggak tembus, tembus. nggak tembus. Memang disediakan ruangan kosong Pak. Oh, kok nggak pernah lihat ya rasanya ya? Harus ditembus kalau itu Pak. Oh, kita harus. Iya, Oh, iya. Contoh paling gampang Candi Jawi Pak. Nah, ini kan mirip Candi Jawi nih Pak. iya betul. Betul. Jadi ada ruang kosong di atasnya Pak, 2 ruang kosong. Oke, oke. Nah, ini untuk apa sebetulnya ruang kosong ini? Ya itu tadi Pak, karena candi itu dari bahasa Camundigraha atau penerjemahan bebas saya sendiri itu rumah bagi jiwa Pak. Kalau candi ini fisik, ruang utama ini adalah kesadaran kita. Ruang kosong, 2 ruang kosong ini mewakili kesadaran yang lebih tinggi lagi Pak untuk oleh manusia Pak. Tapi kita nggak bisa masuk ke ruangan itu kan ya? Lebih baik jangan Pak. Oke, oke. Sebentar saya bukakan foto yang ini. Iya. Ini ya? Ini. Oh iya, monggo kalau ada yang ditanyakan Pak. Ya. Ini sama penjelasannya kayak yang sebelumnya sih Pak. Jadi peripih ini, kita bahas peripih ini apa ya? Dia terdiri dari bawahnya itu kan Padmasana Pak. Ada gambarnya yang satunya Pak, yang kotak itu Pak. Kotak atasnya ada beberapa kotak yang ini peripih, kotak peripih ini Pak. Peripih kan isinya. Nah, ini kotak peripih. Jadi peripih ini akan diisi Pak. Kalau akan diisi oleh kristal, oleh biji-bijian, oleh bunga, oleh lembaran mantra, hal semacam itu Pak. Nah, ini yang untuk mengumpulkan energi alam dan memberi sifat untuk energi alam. Jadi candi sendiri nggak bisa menghasilkan energi mandiri Pak. Jadi ini yang diletakkan di sumur Iya, tengah betul. candi ya? Iya, betul Pak. Ini yang di bawah candi Pak, di dalam sumuran Pak. Oke. Berarti kalau peripihnya ini udah keluar dari candi, berarti candinya memang sudah hancur ya? Yang sangat disayangkan begitu. Jadi banyak candi yang memang dijarah gitu Pak, diambil peripihnya itu mahal Pak. Nah, Ini silakan. bagaimana Pak? Kalau di Bali Pak, di Bali kan pembangunan Padmasana atau Pelinggih ya, ini masih memakai peripih, tapi di sana lebih dikenal sebagai tanaman atau pedaging Pak, semacam itu. Jadi ada batuan kristal sama kayak peripih aslinya Pak. Nah, yang mengumpulkan energi itu barang-barang yang ada diletakkan di peripih ini, betul ya? Iya betul Pak, mengumpulkan dan merubah sifatnya Pak. Ini yang sistemnya seperti orgonite. Beda Pak. Oh, Kalau beda. orgonate itu lebih menghasilkan energi statis karena dia ada peristiwa piezoelektrik. Kalau peripih ini dia lebih ke memberi rasa Pak, memberi taksu atau memberi daya. Jadi efek lain kalau kalau orgonit itu lebih ke pranik ya. Kalau energi pranik atau chi, kalau chi peripih ini lebih ke
energi keilahian gitu Pak. Lebih ke memberi rasa Pak. Oke. Nah, apa pernah diuji secara ilmiah bahwa peri ini memantulkan energi ke atas candi dan sebagainya, Mas? Kalau secara ilmiah belum Pak. Sampai sekarang jurnal ilmiah yang saya dapat tentang candi itu kebanyakan mengulas tentang filsafat. Ketika ngomong energi, lontar sama jurnal ilmiah itu bahasanya Pak ya. Bahasanya itu melinggikan dewata, melinggikan betara, atau menghadirkan dewa gitu loh Pak. Tapi kalau kita coba konsep dari peri ini kita bikin sebagai organit, kita kumpulkan, kalau sekedar mainan melubangi awan atau ngatur cuaca, sangat bisa sekali Pak. Sangat bisa sekali. Oke, teman-teman mungkin bisa minta videonya Cak Wito di mana mereka membuat orgonite ini bisa melubangi awan, bisa menggoyangkan awan dan sebagainya. Beliau punya banyak video tentang orgonite yang bisa mempengaruhi awan. Iya, aslinya untuk healing Pak, untuk penyembuhan, kita terapi pasien gitu loh. Tapi terkadang kan iseng muncul gitu Pak. Cak Wito, tadi kan bahannya peri kan batu ya. Iya Pak. Nah, salah satunya Pak. Kalau di Trowulan itu kan pakai batu bata ya. Iya betul Pak. Apakah di Trowulan juga ada peri juga? Ditemukan peri? Banyak Pak, banyak. banyak. Jadi di setiap candi itu ada peri utama satu, ada beberapa peri pendamping mungkin perwara gitu. Ada sekitar 4 macam-macam Pak. Jadi ada peri kecil di pojok-pojokan, di setiap sudutnya yang membentuk Dewa Tanawasanga itu, semacam kayak itu. Bata Pak. Nah, bata itu dulu saya awalnya penasaran tentang peri ini dari bata di Trowulan juga sih Pak. Nah, ada nggak pattern atau misalnya kalau mau kesuburan tanah ya, peri-nya apa saja? Kalau mau kejayaan negara, peri-nya apa saja? Itu ada sendiri Pak. Ada sendiri. Jadi ada menu-menunya itu ada. Pak. Ada. Apa ya? Silakan. Sebentar, ini bahas sekte akhirnya Pak. Kalau memang ingin spiritual, memang sudah melepas, nggak butuh harta, kita ikuti Siwais gitu loh. Tapi ketika memang masih butuh kejayaan, kemakmuran, kita bakalan ikut Waisnawa gitu, semacam kayak gitu Pak. Jadi apa ya? Ini unik juga sih orang dulu itu bikinnya. Enggak, maksudnya yang mau saya tanyain itu di dalam peripihnya itu diisi apa kalau untuk kesuburan gitu loh. Kalau kesuburan tahu nggak harusnya ngisi apa saja gitu. Linggayoni Pak, lambang linggam itu yang paling penting, itu yang pertama, biji-bijian, setelah itu tanaman dadap, tanaman dadap itu ada bijian, ada logam mulia yang ditanam juga. Kalau biasanya nggak tahu kenapa, saya juga kurang paham. Dominan yang ditemukan itu emas Pak. Emas itu ternyata ada rajahan ya. Rajahan itu kebanyakan yang ditemukan itu rajanya bunyinya mang-ang. Jadi itu melambangkan jadi dari Iswara Pak. Iswara itu Dewa Tanawasanga untuk arah timur. Itu mirip sama Aksobia Pak. Kalau di Pancadian itu Aksobia Pak. Nah, Iswara itu mewakili Aksobia. Itu kebanyakan yang ditemukan di Jawa Timur sih Pak. Candi Borobudur berarti banyak peripihnya ya Pak. Candinya kan besar sekali.
Candi Borobudur saya belum, maaf saya belum. Tapi kalau Candi Prambanan iya, jadi Candi Prambanan itu uniknya karena mungkin sumber daya alam dirasa belum cukup atau kurang jos gitu Pak ya. Jadi sengaja dibuatkan saluran air yang bermuara ke ini, ke peripihnya gitu loh Pak. Itu sing keren Pak. Oh, berarti ada saluran air yang masuk ke peripihnya. Iya betul Pak. Jadi Oh, air sangat berpengaruh, sumber daya alam itu sangat berpengaruh. oh berarti sumurnya itu ada airnya berarti ya. Iya, ada airnya Pak. Itu pernah, maksudnya pernah ditemukan berarti. Ya, ada foto-fotonya juga. Teman-teman Oh, Jateng, dokumentasi dari teman-teman Jateng ada Pak. oke, oke. Apakah candi dapat berfungsi sebagai mitigasi bencana terkait sumuran terhubung dengan sumber dan potensi alam tertentu? Eh, Mitigasi dalam artian apa Pak ya? Enggak tahu. Ini guru panjenengan yang tanya Oh, ini. Apakah enggak. apakah candi dapat berfungsi sebagai mungkin Peringatan. peringatan atau penanggulangan bencana? Iya, tadi beberapa candi di Jatim itu ternyata mengikuti rekahan vulkano, Pak. Jadi berawal dari Penanggungan, lalu ke Porong, lalu ke Sedati, akhirnya sampai ke Sumeneb. Jadi di masing-masing titik yang keluar vulkano itu yang berpotensi bencana memang dibikinkan candi untuk meredam dan sebagai peringatan, Pak. Ada candi Paradah, ada candi Talang Alun, nah semacam itu, Pak. Di Gunung Sari juga ada, Pak. Di Porong di Porong ya, ya. Ya, pas Di di titik. Lapindo itu ada candinya. Ya, di Desa Reno Kenongo itu ada candi Parada, Pak. Oke, oke. Candi Parada ini untuk meredam, untuk peringatan, tapi karena berganti masa, masyarakat abai gitu kan, akhirnya ya nggak ada yang jaga Pak, nggak ada yang meneruskan tradisi, akhirnya ya kejadian gitu Pak. Oke. Oh, oke. Oh. Jadi candinya hilang atau bagaimana? Iya, candinya nggak terawat Pak. Hmm. Candi itu kan kayak pasiritan di gunung gitu kan, ada masyarakat atau komunitas yang menjaga, yang tetap menguri-nguri. Jadi di Penanggungan sisi timur itu ada Dharma Asrama Buddhis juga. Itu dia tercatat dalam prasasti ketika si Patirtan ini, Dharma Asrama ini masih aktif, itu alam sangat terjaga, Pak. Tapi Oh. ketika bergulirnya waktu, apa ya, masyarakat ini mulai abai, tempat ini dijadikan makam gitu, dipermakamkan. Akhirnya begitu tempat ini mulai kehilangan artinya, akhirnya ya penambangan besar-besaran Tirtu itu di sana luar biasa, Pak. Oke, oke. Nah, mohon maaf, mungkin apakah salah satu sebab eh, mem- banjirnya Sumur Lapindo itu apakah karena itu? Kalau sebab candi nggak terawat, akhirnya Lapindo sampai bencana itu terjadi, salah satunya kemungkinan iya, tapi faktor itu kan balik lagi ke ini Pak, ke sainsnya kan juga. Ya jadi sangat wajar lah kalau candi itu dijadikan peringatan, setelah itu ketika kehilangan makna dan masyarakat abai itu kan sangat wajar itu. Oke, saya baru tahu ini. Tapi saya pernah dengar bahwa di daerah Lapindo itu ada candi memang. Iya, ada Pak. Bisa di browsing kok Pak. Oh, oke, oke. Nanti Cak Wito bisa pergi sama saya. sudah tenggelam Pak Desa Reno Kenongonya Pak. Oh, candinya juga tenggelam Candinya berarti? juga tenggelam Pak. Sebelum tenggelam ya jadi cuma onggokan batu gitu dok. Oh, oke, oke. Candi yang berupa patirtan, Ya. apakah juga punya fungsi sebagai sumber energi Eh, atau hanya pengolahan air saja? semua keberadaan, semua keberadaan.
Semua keberadaan itu kan aslinya karena energi juga. Jadi ini siapa ya? Bentar cek. Bu Siska, Bu Siska. Wah, jahat itu kakak. Silakan, silakan. Jadi memang iya, jadi memang ada beberapa teknologi yang akhirnya beberapa sudah dipatenkan luar, seperti kayak carbon graphite itu memang ada di candi, air plasma itu ada di candi gitu. Saya juga beberapa tahun lalu merasa apa ya, melakukan penemuan besar gitu. Ternyata orang dulu sudah pakai, itu saya sangat kecewa, Pak. Apa penemuan apa itu? Eh, Jadi awalnya saya belum kenal orgonit itu saya seneng touring, Pak. Belum gabung dengan teman-teman sejarah juga. Jadi waktu di Trowulan itu apa ya, mampir Pak ke Candi Waringin Lawang. Jadi ada banyak bata berserakan, saya ambil satu. Ada kejadian lucu, Pak. Jadi salah satu bata itu ada yang kayak ngajak ngobrol gitu loh, Pak. Dan saya nggak tahu itu apa gitu loh. Yang satunya lagi kayak apa ya, kayak arus arus listrik tapi kalem gitu loh. Nah, ketika dua bata ini saya jadikan satu, saya stuck, Pak. Saya waktu itu nggak bisa meditasi. Eh, Meditasi saya beda, Pak. Jadi belum mengenal vipassana. Meditasi dulu, saya dulu itu yang apa ya, yang betul-betul mencari gitu loh. Jadi ketika lihat fenomena itu beberapa kali tak coba, ternyata memang bukan bohongan gitu loh, Pak. Dari situ muncul pertanyaan gitu loh. Gimana sih cara bikin ini? Apa saya berhalusinasi gitu loh, semacam itu. Akhirnya gabung dengan teman-teman sejarah sampai ketemu siapa, Profesor Hasan Jafar UI, gabung dengan teman-teman geologi ITS juga. Saya nggak menemukan jawaban, Pak. Ini jadi waktu bahas candi itu ternyata memang butuh apa ya, banyak multidisiplin ilmu untuk bekerja sama gitu loh. Jadi si bata ini bata biasa, satu lambangnya lingga, sorry, satu lambangnya yoni. Nah, jadi orang dulu itu untuk menciptakan energi ini, si bata energi itu butuh simbol untuk bekerja, Pak. Jadi kalau dengan lihat bata kuno itu satu di lambang apa, di simbol sama tiga jari lurus, ada yang melengkung, Pak. Nah, yang lurus itu lingga, yang melengkung itu yoni, Pak. Nah, sumber energinya mereka berasal dari ini, dari pasir kuarsa sama silika dioksid. Silika dioksid itu hasil pembakaran pohon atau kayu atau padi, kami itu ketika terbakar sempurna dia jadi silika dioksid. Nah, ketika dibakar dia meleleh jadi kayak karamel, kayak gelas gitu. Nah, ini yang jadi sumber energinya. Silika dioksid inilah yang jadi ini bahan pembentuk utama kristal kuars, Pak. Jadi di situ teka-teki terjawab dan saya ternyata tidak pintar, Pak. Orang dulu sudah pakai, itu membencikan itu. Untuk membuat bata itu berarti. Iya betul, Pak. Oh, sampai begitu ya. Ya itu akhirnya butuh banyak tahun untuk pusing, banyak tahun untuk bertanya, Pak. Oh, itu hanya bata Majapahit itu. Oh, bata semua semua candi kayak gitu, hampir kayak gitu, Pak. Oh, oke, berarti mereka ada pasangan lingga dan yoni Iya di betul, setiap Pak. batanya. Iya. Oke, oke. Saya pikir itu ada tanda itu berarti eh, itu tanda pembuat, Mas. Iya. Iya, simbol lingga yoni, Pak, itu, Pak. Oke, oke, oke. Mungkinkah mengembalikan kejayaan Nusantara melalui pengaktifan candi ya? Ya, itu biaya mahal, Kakak. Ya, yang mahal. Biaya mahal. Eh, Bersyukur sih kalau apa Balar Jogja ya, Balar Jogja itu kayak Candi Prambanan dan banyak candi juga itu diekskavasi dan dihidupkan kembali, Pak. Tapi ya mungkin butuh, nggak tahu ya, mungkin dulu kalau dulu itu kan
kebanyakan alirannya itu kalau Buddhis Kasogatan, kalau Siwais atau Waisnawa itu mungkin teman-teman yang aliran itu yang apa ya, yang salah satu yang bisa nambahi caranya, Pak. Bisa, tapi kurang yakin. Soalnya bangun lingga Yoni aja ditentang habis-habisan. Menarik sekali ya ilmu candi. Wah, ternyata orang dulu lebih maju dibandingkan sekarang. Harusnya kita sadar bahwa Nusantara lebih maju daripada negara lain. Peralihan batu candi menjadi bata rupanya teknologi. Apa ya, Mas? Iya, Pak. Jadi sementara ini sejarah itu kan berubah-ubah, Pak. Sementara ini bata memang ternyata yang saya tahu, sepengetahuan saya itu secara usia lebih tua, Pak, daripada batu candi. Nah, semacam kayak gitu, Pak. Teknologi Bata keren sih. lebih tua daripada batu candi. Iya, sementara pengetahuan saya begitu, Pak. Kalau ada bukti Oh, lain, ada bukti lagi baru akan berubah lagi, Pak. nah, mengapa? Mengapa? Waktu di carbon dating, Pak. Jadi ada carbon dating, ada uji nuklir, ada beberapa uji untuk tahu usianya. Bata berapa tahun? Saya lupa catatannya, Pak. Maaf. Oh, oke, oke. Berarti itu bukan sebuah kemunduran, tetapi sebuah kemajuan teknologi gitu. Ya, logika sederhana sih kalau bata mungkin eh, tergantung tempat juga. Memang mungkin di situ sumber daya batu alamnya sedikit. Batanya lebih terkondisi dengan apa? Tanah yang memang potensial dibikin gitu loh, Pak. Bata bukan monopoli Majapahit nih. Bukan, bukan, Pak. Bukan. Jauh sebelum itu sudah ada bata, Pak. Oh, di Candi juga. Iya. Oh, di Candi mana selain Trowulan ada pakai Eh, batu bata? Candi Brahu, Waharu. Candi Buddhis Wow, yang Brahu itu dekatnya Palembang. Mahaviara Buddha tidur itu, Oh, oke. ya itu dari zamannya Pusindok, Pak. Jadi 800 tahun lebih kelihatannya dari terpautnya sama Oh, Majapahit. Candi Jiwa juga terbuat dari bata. Oh, oke, oke. Era sebelum Majapahit, era sebelum Majapahit belum pakai bata. Sudah, Bu, katanya. Sudah, sudah. Di Candi Brau sudah pakai katanya. Iya. Wow. Sama Kemer. Oke. Dan batu bata itu menghasilkan energi ya. Iya, Pak. Jadi prinsip sederhananya kalau jenengan pernah lihat, pasti pernah lihat, Pak. Kalau ke dapur itu kan ada kompor, Pak. Nah, kompor itu kan ada pemati apinya. Kebanyakan orang menyangka pemati api dari kompor itu memakai magnet. Padahal itu enggak, itu pakai kristal kuarsa sintetis yang dipukul palu pegas dan menghasilkan listrik. Nah, peristiwanya piezoelektrik. Nah, bata itu karena dibakar memadat, silika dioksid ini tertekan menghasilkan listrik, Pak. Semacam kayak gitu, Pak. Oh, sampai begitunya. Nah, pernah pernah dengar nggak Mas? Soalnya saya pernah mungkin bulan depan nih, saya wawancara satu seniman Solo. Nggih. Beliau juga kakek moyangnya juga ini. Nanti Cak Wito bisa ikut deh. Beliau mengatakan kemungkinan besar hancurnya Trowulan ya Nggih. itu karena bencana alam juga, bukan? Ya. Ya betul. Oh, oke. Oh, macam-macam sih, Pak. Jadi di Trowulan itu teman-teman arkeolog sama teman-teman ITS itu ketika di mana itu, Pak? Di Kedaton, situs Kedaton itu jadi ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, Pak. 5 tapi belum tahu bawahnya lagi kalau excavasi ada enggak.
Jadi di situ terlihat kayak apa ya? Lapisan pertama itu wuto, lapisan kedua itu pecah-pecah batanya, setelah itu pecah-pecah lagi, setelah itu wuto lagi. Jadi ada tumpang tindih peradaban, ada tumpang tindih bangunan. Itu pecah-pecah itu mengindikasikan kalau pernah memang terjadi gempa, Pak. Setelah itu Trawulan sempat kosong banyak tahun juga, ada perang Paregreg yang selama 6 tahun itu, Pak. Perang saudara yang selama 6 tahun itu juga banyak, Pak, banyak peristiwa alam, peristiwa politik, perang juga. Berarti bukan semata-mata diserang dong, Mas ya. Kalau saya ngomongnya dominan diserang, Pak. Oke. Kalau bencana alam gitu kan bisa diperbaiki sih. Enggak, soalnya beliau ini mengumpamakan seperti Lapindo, Oh iya, Mas. ada, Pak, ada. Jadi kalau ada teman-teman bertanya gitu, Mas, keraton Majapahit itu ada di mana? Itu pasti jawabannya saya bingung, Pak. Soalnya keraton Majapahit itu ternyata ada beberapa dan pindah-pindah, Pak. Salah satunya ada bencana di daerah Jombang, sekitar Jombang itu ketika ada semacam lumpur lap betul, kemungkinan itu lumpur lapindo semacam kayak gitu. Istana ini dipindah ke atas, Pak, ke ini, menuju ke Wonosalam, Pak. Ada yang kayak gitu memang, Pak. Istana Majapahit dipindah ke Wonosalam. J. Oh, Wonosalam di mana ya? Saya nggak tahu. Wonosalam itu atasnya ini, Pak, atasnya Jombang, Pak. Oke. Karena perang Oke. juga, Keraton Majapahit pernah pindah ke Dahanapura, ke Kediri. Oke. Berarti mungkin Trawulan itu hanya sebagian kecil ya. Iya, memang masa kejayaannya memang di situ sih, Pak. Hmm. Sebelum negara api menyerang ya kakak. Oke. Apa itu? Saya nggak tahu. Negara Candi Jiwa zaman Tarumanagara sebelum Pajajaran, candi-candi Nusantara apakah sama dengan candi-candi di Thailand atau India secara teknologi dan energinya? Silakan. Secara studi apa ya? Studi jurnal ilmiah, studi tulisan, Pak ya. Jurnal ilmiah, studi tulisan, iya sama, ada keterikatan, ada pola yang sama, iya. Tapi kalau secara pengamatan langsung saya belum ke sana, mungkin Mbak Siska ya itu yang tanya, bisa mensponsori saya, Pak. Mungkin ada apa ya? Saya ingat pada waktu ke Ayutthaya ya, itu Nggih. kota yang diserang sama Kamboja. Habis itu mereka juga pakai batu bata. Cuma saya nggak memperhatikan batu batanya Iya, ada sistem lingga sama yoni, itu saya nggak memperhatikan. Tetapi kan itu candi Buddhis nggih. ya, jadi mungkin sudah tidak ada lingga dan yoni sistem itu mungkin. Kita kapan-kapan ke sana. Candi lebih ke bangunan untuk pemanfaatan energi daripada bangunan monumental ya kakak. Keduanya, Pak, keduanya. Keduanya. Ya. Jadi ada raja yang meninggal didarmakan, nanti diwujudkan sebagai batara atau dewata, itu yang akan menghadirkan sifat kedewatan gitu. Semacam kayak gitu sih prinsip kerjanya. Candi itu teknologi dari struktur bangunan, anti gempa, energi. Bekas bangunan Hindu, apakah ada situsnya atau prasasti denah? Rasa Bekas bangunan Hindu, apakah ada situsnya atau prasasti denah, Mas? bisa dikhususkan untuk situs mana, Pak ya? Enggak tahu ini Pak Teddy ini. Candi memiliki energi kuat karena adanya proses dari manusia yang melakukan berbagai model ritual pemusnahan cipta rasa di sekeliling candi. Betul. Contoh Hajar Aswad. Bekas bangunan induk, apakah ada situsnya atau prasasti denahnya? Biasanya kalau penanggalan itu ada di depan
ambang pintu gitu loh Pak. Atau kalau nggak gitu dibikinkan candra sengkala sendiri yang di luar candi gitu. Jadi menanggapi Bapak yang tadi yang tanya, betul memang ada ritual, ada yatnya tertentu untuk pembangunan candi, ada pembersihan, penetapan tempat, ada penghitungan penanggalan, sampai akhirnya di upacara utama ada ini, ada yatnya, namanya manusuk lingga itu, menempatkan lingga pada yoni itu sangat sakral sih. Cuma yang ini yang saya ini siapa? Oh, oke. Nggak ada lagi pertanyaannya. Yang saya ingin tanyakan atau yang saya pikirkan berkali-kali sebetulnya, lingga dan yoni, ya yoni itu kan berat sekali, Mas. Iya Pak. Kotaknya berat sekali dan lingga itu kebanyakan Iya, hilang. Pak, betul. Ya, filsafat di balik ini, mengapa kok orang zaman dulu, mengapa kok lingganya nggak dikunci aja? Ini loh yang saya pikirkan kadang-kadang kalau ke candi itu, mengapa kok lingganya nggak dikunci aja supaya nggak bisa lepas? Nah, apakah memang pernah kepikiran begitu nggak? Kalau kepikiran enggak, Pak. Kalau kepikiran enggak, tapi memang semua serba simbolis, serba serba pemaknaan gitu kan, nggak lucu juga, Pak. Jadi memang ada memang upacara besar itu, Pak. Manusuk lingga itu memang upacara besar, menyatukan lingga dan yoni memang itu ada upacara besar itu yang apa ya? Iya, Cak Medi, saya tahu bahwa itu alat kelamin pria yang, tetapi mengapa kok nggak dikunci aja, ya kan? Mengapa orang dulu itu hanya meninggalkan yoninya di besar sekali gitu dan lingganya kan kebanyakan betul, hilang. Pak. Lebih mudah diambil memang. Apakah itu ada filsafat di balik itu, ya. begitu loh. Ini saya sudah memikirkan ini mungkin sudah 10 tahun lebih loh. Loh ya ini saya serius ini. Apakah memang wanita itu lebih setia, sedangkan yang pria itu ya bisa dilepas di mana-mana. Nah itu yang menjadi pemikiran saya sampai saat ini. Ini sangat cukup misterius. Saya malah berasumsinya gini, Pak. Kenapa lingga itu mudah hilang kan memang lebih gampang diambil gitu, Pak. Memang lebih gampang dirusak lah. Saya malah asumsi saya kalau pria itu lebih gampang mati, Pak, daripada yang cewek, Pak. Di mana-mana itu pasti yoninya yang tinggal. Dan mengapa kok yoninya besar sekali, sedangkan lingganya cuma gampang kan diangkat, betul. Ya, Pak. Kecuali kalau di Candi Jawi itu mungkin besar itu. Besar sekali. Jadi tinggal dipukul, si lingga itu gelundung, Pak, dari atas, Pak. Iya. Lingga yoni dipasang karena secara psikologis adalah langit dan bumi satu, tapi tidak menyatu ya. Loh. Wah Pak Suta keren asumsinya. Loh, enggak keren. Ini sayangnya tetap kasihnya hilang kali. Kalau lingga ini dikunci jadi ya itu apakah nggak pernah dipikirkan nenek moyang kita? Enggak lah, kalau dulu itu kan memang betul terjaga, memang betul semua masyarakat itu kan secara pikiran menjaga dan terfokus gitu, kemakmuran kan terjadi, ada min kolektif, ada pikiran bersama gitu loh. Nanti Cak Wito atau Bu Siska kalau menemukan jawaban dari pertanyaan saya nanti ini saya bisa hubungi saya. Soalnya semua yoni itu nggak bisa diangkat dan semua lingga itu gampang diangkat.
Oke, terima kasih Cak Oke, Wito Pak. atas pengetahuannya. Kita harus ketemu ini. Cuma tetangga sebelah aja. Mengapa kok nggak ketemuan nih? Aslinya ini ada banyak jurnal ilmiah sih, Pak. Ini Oke. ini ada banyak jurnal ilmiah. Saya biasanya sama teman-teman kita membahas dengan apa, teman-teman yang memang ahli di bidangnya, yang memang apa secara akademis mereka mumpuni gitu loh, Pak. Sedangkan kita kan sarjana punden, Pak. Jadi apa ya, kapabilitas diragukan, Pak, sangat diragukan, Pak. Jadi cuma bisa, jadi ada presentasi memang dari jurnal ilmiah, dari apa ya, dari banyak sekali pengamatan gitu yang akhirnya sampai secara teknologi, secara energi, secara spiritual itu yang keren gitu, Pak. Dan saya sendiri sampai sekarang ya ketika ya memang banyak lebih memahami ke Wais juga karena yang saya temukan itu belum berencana, Pak. Belum berencana jadi baktanya Siwa, Pak. Oke, terima kasih Oke, Cak Wito siap, Pak. atas Saya yang terima kasih. waktunya, pengetahuannya ini cukup cukup banyak ya. Kalau jurnal ilmiah nanti bisa 2-3 jam baru selesai. Siap, siap, Pak. Tapi ini untuk basic aja Oke. pengetahuan tentang energi candi. Amazing bahwa kita juga baru saya paling tidak saya baru tahu kalau batu bata di candi-candi Trowulan itu ada pasangan simbol lingkar dan yoni. Oke, oke. Dan itu ada energinya dan sebagainya. Saya baru tahu. Atas waktunya, Oke, atas siap, Pak. pengetahuannya, kita ketemu di grup.